Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Kiswoyo. Saya di sini sebagai moderator, yaitu memimpin jalannya diskusi pada pagi hari ini. Nanti ada dua acara, yang pertama presentasi dan acara yang kedua adalah tanya jawab. Sebelum kita presentasi, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara pertama, presentasi akan dibacakan oleh teman saya, Sheila Salsakarin. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Salsakarin, perwakilan dari kelompok 1, akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang anticipatory guidance. Anticipatory guidance adalah bimbingan kepada orang tua tentang tahapan perkembangan sehingga orang tua sadar akan apa yang terjadi dan dapat memenuhi kebutuhan anak sesuai usianya secara optimal. Perkembangan kognitif dan sosial emosional bayi 0-12 bulan. Pertama, bayi baru lahir, perkembangan kognitifnya visual terbaik fokus pada jarak 8-12 inci, tertarik terhadap rangsangan visual dan auditori yang menarik baginya, lebih menyukai wajah manusia, kontras, warna, suara bernada tinggi. Untuk perkembangan sosial emosionalnya, menampilkan setidaknya 3 emosi, marah, sedih, dan gembira. Mulai mengatur diri sendiri melalui menangis dan lebih waspada. Empati, menangis saat bayi lain menangis. Suasana hati dicerminkan melalui perubahan wajah. Untuk usia 2 bulan, perkembangan kognitifnya mengikuti jari yang digerakkan secara lambat dari pertengahan kedua sisi mata. Panjang peningkatan konsentrasi visual, menggunakan tindakan untuk mencapai tujuan. Untuk perkembangan sosial emosionalnya, mulai untuk tersenyum dan bangun siang hari dan tidur lebih di malam hari. Untuk usia 4 bulan, perkembangan kognitifnya mulai senang melihat tangannya sendiri, matanya bergerak mencari orang tua atau pengasuhnya, mengamati hubungan peristiwa yang terjadi dan mengantisipasi rutinitas. Untuk perkembangan sosial emosionalnya, tersenyum, tertawa jika ada interaksi yang menyenangkan, mulai interaksi pada sesuatu yang menarik, mulai mempunyai jadwal tidur dan makan, jika terbangun, bayi bisa tidur kembali dengan sendirinya. Untuk usia 6 bulan, perkembangan kognitifnya mulai mengeksplorasi suara dan menyukai hal-hal baru, meningkatnya konsentrasi pada mainan, lanjutan menggunakan tindakan untuk mencapai tujuan, mencari mainan yang jatuh atau yang disembunyikan. Untuk perkembangan sosial emosionalnya, mulai percakapan, marah jika orang tua tidak merespon dengan cepat, merespon secara khusus pada orang asing, empati menunjukkan ketertarikan pada bayi lain, memukul benda bersama-sama. Untuk anak usia 9 bulan, perkembangan kognitifnya mengeksplorasi wajah pengasuh dan suka melihat diri di cermin, dapat menemukan benda setelah sebelumnya melihat disembunyikan, meniru tindakan orang dewasa. Untuk perkembangan sosial emosionalnya, kasih sayang antara anak dan orang tua mulai tercipta. Keadaan asing dan perpisahan akan membuat cemas. Saat orang tua kembali, bayi akan merasa senang dan dapat dihibur. Menyukai permainan ciluba. Untuk usia 12 bulan, perkembangan kognitifnya dapat mengingat setiap benda dan mencari benda tersebut jika hilang atau tersembunyi, mencoba mengeksplorasi kegunaan mainannya, dapat mengerti kata tidak, sebab, dan akibat dari mainan. Secara sengaja berkomunikasi menggunakan gerakan dan vokalisasi. Untuk perkembangan sosial emosionalnya, memainkan permainan ciluba dengan menggunakan gerakan. Butuh perhatian menunjukkan dengan cara memperpanjang lengan sambil menunjuk objek, menunjukkan berbagai ekspresi wajah. Empati mulai menawarkan objek, mainan, atau makanan kepada bayi lain.
Untuk petunjuk antisipasi pada masa bayi 6 bulan pertama. Yang pertama, memahami proses penyesuaian antara orang tua dan bayi, terutama ibu yang membutuhkan bimbingan setelah melahirkan. Yang kedua, membantu orang tua memahami bayi sebagai individu yang mempunyai kebutuhan dan bagaimana bayi mengekspresikan keinginannya melalui tangisan. Yang ketiga, menenteramkan orang tua bahwa bayi tidak akan manja dengan adanya perhatian yang penuh selama 4-6 bulan pertama. Yang keempat, menganjurkan orang tua untuk membuat jadwal kebutuhan bayi. Yang kelima, membantu orang tua untuk memahami kebutuhan bayi terhadap stimulasi lingkungan. Yang keenam, menyokong kesenangan orang tua dalam melihat tumbuh kembang bayinya, misalkan dengan tertawa, dengan bersahabat mengamati respon sosial anak. Yang ketujuh, menyiapkan orang tua untuk memenuhi kebutuhan rasa aman dan kesehatan bagi bayi, misalnya pemberian imunisasi. Yang terakhir, yang kedelapan, mengenalkan dan memberi makanan padat. Petunjuk antisipasi pada masa bayi 6 bulan kedua. Yang pertama, menyiapkan orang tua akan ketakutan bayi terhadap stranger anxiety. Yang kedua, hindarkan perpisahan yang terlalu lama. Yang ketiga, bimbing orang tua untuk meningkatkan perhatian karena peningkatan mobilitas bayi dan ajarkan disiplin sejak bayi. Yang keempat, menggunakan pendekatan dengan kontak mata atau peringatan. Jika tak berhasil dengan peringatan fisik dan dorong untuk bertingkah laku positif. Yang kelima, berikan lebih banyak perhatian ketika bayi berkelakuan baik daripada ketika ia menangis. Yang keenam, ajarkan mengenai pencegahan kecelakaan pada bayi karena keterampilan motorik dan keingintahuannya mengetahui sesuatu sangat tinggi. Yang ketujuh, rencanakan saat penyapihan. Yang kedelapan, eksplorasi perasaan orang tua di saat menjelang tidur bayi. Untuk masa toddler usia 12-18 bulan. Yang pertama, menyiapkan orang tua untuk mengharapkan perubahan tingkah laku toddler khususnya negativisme dan ritualisme. Yang kedua, mengkaji kebiasaan makan dan menyiapkan botol dan meningkatkan intake makanan padat. Yang ketiga, mengkaji pola tidur malam hari, kebiasaan dengan botol di tangan saat tidur yang dapat meningkatkan karies gigi dan penundaan tingkah laku menolak jam-jam tidur. Yang keempat, menekankan pentingnya hubungan orang tua dan anak pada perpisahan singkat. Yang kelima, mendiskusikan permainan baru yang mengganggu perkembangan motorik halus, motorik kasar, bahasa, kognitif, dan keterampilan sosial. Yang keenam, menekankan kebutuhan perawatan gigi, tipe kebersihan gigi dasar di rumah, kebiasaan makanan yang merupakan faktor predisposisi, terjadinya karies, menekankan pentingnya suplemen fluorida. Untuk usia 18-24 bulan, yang pertama menekankan pentingnya persahabatan dengan teman sebaya dalam permainan. Yang kedua, memerlukan persiapan tambahan sibling, menekankan pentingnya persiapan anak terhadap pengalaman baru. Yang ketiga, mendiskusikan adanya metode disiplin, efektivitas, dan perasaan orang tua tentang negativisme anak, menekankan bahwa negativisme ialah aspek penting dari perkembangan asserting diri dan independen dan bukan tanda suatu kemanjaan. Yang keempat, diskusikan tanda-tanda kekurangsiapan toilet training, menekankan pentingnya menunggu terhadap kesiapan fisik dan psikologis. Yang kelima, diskusikan perkembangan terhadap takut pada gelap atau suara gaduh dan kebiasaan seperti menghisap jari tangan, menekankan normalnya perubahan TL. Yang keenam, menyiapkan orang tua terhadap tanda-tanda regresi dari stres. Untuk usia 24-35 bulan, yang pertama mendiskusikan pentingnya imitasi dan cara meniru atau perilaku domestik sehingga perlu memasukkan anak dalam aktivitas. Yang kedua, menekankan keunikan toddler melalui penggunaan bahasa, pengertian yang kurang terhadap waktu dan ketidakmampuan melihat kejadian dari perspektif lain. Yang ketiga, menekankan disiplin dan penjelasan yang mengarah pada injury, bingung, dan misunderstanding. Untuk
anak usia prasekolah usia 3 tahun yang pertama menyiapkan orang tua untuk meningkatkan minat anak dalam persahabatan yang lebih luas, yang kedua mendorong untuk masuk TK atau taman kanak-kanak, yang ketiga menekankan pentingnya peraturan, yang keempat menyiapkan orang tua untuk mengurangi ketegangan yang berlebihan, yang kelima mendorong orang tua untuk menawarkan pilihan pada anak ketika anak terombang-ambing. Untuk usia 4 tahun, yang pertama menyiapkan tingkah laku agresif, aktivitas motorik dan bahasa yang mengejutkan. Yang kedua, menyiapkan terhadap keingintahuan seksual anak dengan menjelaskan perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, menyiapkan orang tua terhadap imajinatif tinggi pada usia 4 tahun yang menuntut kemampuan bercerita. Yang keempat, menekankan pentingnya peraturan yang nyata pada tingkah laku dan pendekatan teknik disiplin. Yang kelima, menyarankan belajar berenang. Yang keenam, membangunkan anak dari mimpi yang menakutkan dan yakinkan bahwa itu hanya mimpi. Untuk usia 5 tahun, yang pertama periode tenang, yang kedua meyakinkan anak memasuki lingkungan sekolah, yang ketiga meyakinkan imunisasi baru sebelum memasuki sekolah. Untuk anak masa sekolah umur 6 tahun, yang pertama diharapkan lebih menyukai makan banyak atau nafsu makan bertambah dan sering menolak THD terhadap suatu makanan yang dia sukai. Yang kedua, peningkatan kerentanan terhadap penyakit dan terlebih lagi kesakitan pada usia sebelumnya. Yang ketiga, ajari cara mencegah kecelakaan dan rasa aman terutama dalam bersepeda. Yang keempat, sediakan kamar tersendiri bila mungkin. Yang kelima, ajarkan atau dorong anak untuk berinteraksi dengan teman sebayanya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada yang ingin bertanya, silahkan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasinya dari Mbak Sela. Untuk sesi kedua, tanya jawab. Bagi teman-teman yang masih bingung, silahkan bertanya. Baik, pertanyaannya cukup ya teman-teman. Nanti kita sampaikan. Untuk saya akhiri ya teman-teman. Semoga bermanfaat ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.